Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'ina wa ba'du. Alhamdulillah, pada sesi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Dalilut Taqrib fi tarjamati matni al-fadil ghaya wa taqrib. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi kedua ya. Video kedua kita sekarang akan membahas Kitabut Taharati ya, kitab menerangkan tentang bersuci. Yang kita bahas pada sesi hari ini adalah macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca. Al-miyahu, adapun air-air allati yang yajuzu boleh apa at-tadhiru bersuci biha dengannya air-air itu sab'u miyahin 7 beberapa air. Ma'us sama'i yaitu air hujan, wa ma'ul bahri dan air laut, wa ma'un nahri dan air sungai, wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'ul thalji dan air es, wa ma'ul baradi dan air embun. Jadi jenis atau macam-macam air secara aslinya yang boleh, yang dapat kita pergunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis. Pertama yaitu ma'us sama'i, air hujan. Dalilnya apa air hujan bisa digunakan untuk bersuci? Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan atas kalian semuanya hujan air dari langit untuk kalian pergunakan bersuci. Kemudian selanjutnya adalah wa ma'ul bahri dan air laut. Dalilnya apa air laut? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra fa ma nahmilu illa qalil wa ma nahmilu illa qalilan minal ma." Rasulullah, kita naik perahu di laut, kita cuma bawa air tapi sedikit, kita bawa air tapi cuma sedikit. Jikalau kami gunakan untuk wudu ya, inna tawadda bihi atishna, kalau kita gunakan untuk berwudu kita akan haus. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, qala huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Air laut itu apa? Suci. Kemudian bangkainya pun halal. Jadi bangkai laut, ikan-ikan atau hewan-hewan yang hidup di laut hukumnya halal. Ini dalil air hujan dan air laut ya. Wa ma'un nahri, dan begitu pula air sungai. Air sungai aslinya dari mana? Asalnya dari air hujan atau bersumber ya. Sama. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air mata air, wa ma'us salji dan air es. Dalilnya apa? Dalam hadis, Allahumma rabbana ghsil khotoyai bima ithalji wal baradih. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa dengan ma'ithalji wal baradih, dengan air embun dan air es. Atas dasar ini para ulama menijtihadi bahwa air es ya, kemudian air embun itu dapat dipergunakan untuk bersuci. Jadi ini jenis dan macam-macamnya. Ya. Kemudian sekarang adalah pembagian air secara pembagian fikihnya. Sumal miyahu, kemudian adapun air-air itu ala arba'ati aqsamin, atas 4 beberapa macam. Tahirin yaitu air suci, mutahirin yang mensucikan, ghairi makruhin yang tidak makruh, apa istimaluhu penggunaannya. Wa huwa, adapun dia air itu al-ma'u air al-mutlaqu yang mutlak, air yang mutlak. Jadi pertama air yang dibagi secara fikih itu adalah air suci dan mensucikan. Ya, airnya suci plus dapat digunakan untuk bersuci. Namanya air mutlak ya. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang baqiya ala sifati khalqih. Air yang memang dari awal penciptaannya seperti itu. Tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang lain. Lah air mutlak itu berarti gimana? Ya rasanya secara asli rasanya tawar, warnanya bening. Kalau air seperti itu namanya
air mutlak boleh digunakan untuk bersuci, baik air tersebut sedikit maupun banyak, 1 kula, 2 kula ataupun kurang dari 2 kula. Al-ma'u al-mutlaqu. Itu terjemah yang benar adalah al-mutlaqu, air mutlak, air asli. Tayyib, dalilnya apa? Air mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya suatu ketika, ja'a a'rabiyyun, datang orang A'rabi. Kemudian datang ke mana? Datang ke masjid. Fabala fil masjid. Dia apa? Dia tiba-tiba kencing dalam masjid. Kemudian mau digampar sama Umar, kata Rasulullah, da'u, biarin dia. Ya, ketika orang Badui atau orang Arabi tersebut sudah selesai, Rasulullah meminta 1 timba air, kemudian Rasulullah menyuruh untuk menyiramnya. Maka atas dasar ini air itu bisa mensucikan, namanya air mutlaq. Tayyib, Rasulullah mengatakan da'uhu wa harliqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirin wa lan tub'atsu mu'assirin. Biarin saja dia kencing dalam masjid, habis itu siram dengan setimba air, ya, karena sesungguhnya kalian semua, kata Rasulullah, diutus menjadi orang yang memudahkan, tidak diutus untuk menjadi orang yang menyulitkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 217. Kemudian selanjutnya adalah watahirin, dan air suci mutahirin yang mensucikan, tapi makruh. Apa istimaluhu, penggunaannya? Wa huwa, adapun dia air itu al-ma'u, air al-musyammasu, yang dijemur. Jadi air suci dan bisa mensucikan. Dia bisa dipakai untuk wudu, untuk mandi junub, dan bisa mensucikan najis. Ya, air apa yang makruh? Itu adalah air yang musyammas. Makruh tapi. Itu namanya air musyammas. Apa air musyammas? Air yang dijemur di bawah terik sinar matahari di daerah yang sangat panas dan di dalam wadah yang terbuat daripada besi. Kalau wadahnya terbuat dari emas atau timba, tidak. Seperti itu. Jadi ini memang ada bagian adat tradisi di Arab jahiliyah, tradisi menjemur air. Berarti kalau di Indonesia tidak ada. Tayyib, langsung kita lanjutkan. Watahirin, jenis ketiga, watahirin, dan air suci. Ghairi mutahirin, yang tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Wahuwa, adapun dia air itu al-ma'u, air al-musta'malu, yang digunakan, yang telah digunakan. Jadi air yang telah digunakan tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Saya berwudu, kemudian sisa wudu saya ini saya tadain di bawahnya di ember, habis itu saya buat wudu lagi, tidak boleh. Tayyib, digunakan wudu lagi tidak boleh, tapi bisa digunakan untuk mensucikan najis. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah sebab apa? Bima, dengan apa-apa, khalata, yang mencampurinya, apa minat tahirati, dari sesuatu yang suci, jadi air yang berubah sifatnya dan berubahnya kecampuran barang suci. Contohnya air kena sabun, warnanya menjadi putih, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi junub, tapi bisa digunakan untuk mensucikan najis, bisa. Ya, atau air kemudian antum kasih garam maka menjadi asin. Air tapi kemudian dikasih teh jadi air teh, dikasih kopi jadi air kopi. Air dikasih dikasih gula jadi rasanya manis. Air yang seperti ini suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci fi rafa'il hadas, dalam mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tayyib, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah air najis, wa ma'in, dan air najisin, yang najis. Apa air najis? Air yang kecampuran barang najis, karena asli air itu hukumnya suci. Kenapa dia najis? Ya karena dia kecampuran barang najis. Wa ma'in, dan air najisin, yang najis. Wa huwa, adapun dia air itu, alladzi, air yang halat, bertempat, fihi, di dalamnya, opo najasatun, najis. Najasatun menjadi fa'il daripada halat, dibaca rafa'atan, rafa'nya dhammah. Jadi air yang mana di dalam ada najis.
Wa huwa adapun dia air itu dunal qullataini kurang dari 2 kullah. Air kalau terkena barang najis, baik dia berubah atau tidak berubah dan dia kurang dari 2 kullah, maka hukumnya najis. 1 ember air, kemudian di situ ada tikus mati. Kamu buang tikusnya dan airnya tidak berubah. Airnya rasanya masih tawar, warnanya masih bening, ya baunya masih enggak kayak bau bangkai, maka apa? Baik berubah atau tidak berubah, ketika airnya sedikit kurang dari 2 kullah maka hukumnya najis. Atau airnya banyak gimana? Aukana atau ada apa air itu kullataini 2 kullah, fataghayyara kemudian berubah apa dia air. Atau airnya 2 kullah kena barang najis dan airnya berubah. Airnya misalnya 3 kullah airnya atau 1 tambah air, tapi di situ ada bangkai sapi, kemudian airnya menjadi bau busuk, warnanya agak coklat, maka airnya dihukumi najis walaupun airnya banyak. Itu namanya aukana kullataini fataghayyara. Adapun kalau airnya banyak kena barang najis tapi airnya enggak berubah, airnya tetap, airnya masih tawar, masih bening, maka hukumnya tidak najis. Terus gimana sih, apa sih itu 2 kullah? Wal kullatani adapun 2 kullah itu 500 ritlin 500 ritl. Apa nih takriban perkiraannya? Fil asahi dalam pendapat yang tepat. Fil asahi dalam pendapat yang tepat. Seperti itu. Jadi 2 kullah itu 500 ritl, atau kalau diukur misalnya ya sekitar 1 dirok panjangnya, lebarnya dan dalamnya. Kalau buat kolam begitu ya, 1 dirok ya, 1 dirok panjangnya, lebarnya dan dalamnya, sekitar itu. Ya ini apa namanya air-air yang dibagi secara pembahasan fikih. Ada 4. Pertama, air suci mensucikan, namanya air mutlak. 2, air suci tapi suci mensucikan dan makruh untuk digunakan di dalam badan, tidak di dalam pakaian atau yang lain, namanya air musyammas. Kemudian 2, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Dan 2 adalah air yang berubah sifatnya karena kecampuran barang najis, kecampuran barang suci. Terakhir adalah air najis, yaitu air sedikit yang terkena barang najis, baik berubah atau tidak maka dia hukumnya najis. Atau airnya lebih dari 2 kullah, tapi ketika kena barang najis bara airnya tersebut berubah baik warnanya, rasanya maupun baunya, maka dia dihukumi najis. Kenapa sih sedikit walaupun kok kena najis dan walaupun tidak berubah saja? Air kurang 2 kullah, air sedikit kena najis nggak berubah, kenapa kok dihukumi najis, Ustaz? Apa emang ada dalilnya? Oh ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisanna yadahu al-ina'ah li'annahu la yadri aina batat yadah. Rasulullah bersabda, jikalau kamu bangun tidur, hadis riwayat Muslim, jikalau kamu bangun tidur maka jangan langsung kamu celupkan tanganmu ke air untuk berwudu, karena dia nggak tahu di mana airnya, di mana tangannya tadi kena apa. Jangan kena barang najis, maka ketika kena barang najis maka airnya menjadi najis. Berhati-hati. Tapi kalau airnya banyak nggak apa-apa selagi tidak berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apa? Idza balaghal ma'u aw idza kana al ma'u qullataini fala yahmilhul khubus. Kalau air itu lebih daripada 2 kullah atau 2 kullah, maka dia tidak akan terkena najis illa idza taghayyara ta'muhu aw ruhuhu aw launuhu, kecuali jikalau berubah baunya, rasa dan warnanya. Oke, semoga bermanfaat sedikit ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.